Pengantar ilmu lingkungan kelas ATIP. Anggota kelompok 4 yaitu Zikra, Geni, Heru, dan Delvi. Dengan judul materi jejak karbon pasar daring atau produk impor. Jejak karbon adalah jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan atau aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu. Jejak karbon yang kita hasilkan akan memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan kita di bumi, seperti kekeringan dan keberkurangannya sumber air bersih, timbulnya cuaca ekstrim dan bencana alam, perubahan produksi rantai makanan, dan berbagai kerusakan alam lainnya. Aktivitas manusia yang dapat menimbulkan jejak karbon seperti penggunaan kendaraan, penggunaan energi listrik yang berlebihan, dan konsumsi makanan. Semenjak pandemi COVID-19, kegiatan belanja daring semakin meningkat, sama halnya dengan kegiatan impor, sehingga hal ini juga dapat menimbulkan jejak karbon yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah sebab dan akibat jejak karbon. Sebagai contoh, pada tahun 2018, nilai pasar retail Inggris tercatat sebesar 381 miliar pound sterling dan jumlah transaksi online mencapai hampir seperlimanya. Pembelian bahan makanan mencapai 12,3 miliar pound sterling dan non-makanan sebesar 58,8 miliar pound sterling secara daring. Sehingga berbelanja secara daring ini akan membutuhkan bertonton bungkus kemasan. Lalu akibat yang ditimbulkan nanti adalah: pertama, pengiriman harian dalam jumlah besar nantinya akan berakibat pada pencemaran udara oleh kendaraan yang beroperasi selama pengiriman. Selain pencemaran udara, plastik bekas berbelanja daring juga menimbulkan pencemaran lingkungan. Sampah plastik merupakan salah satu pencemaran lingkungan yang berbahaya karena sulit terurai. Selain dari masalah lingkungan, berbelanja online juga tidak mengurangi transportasi pribadi. Misalkan saat berbelanja offline borongan, pergi ke mall, nonton bioskop, dan lain sebagainya dilakukan sekaligus agar tidak bolak-balik. Berbelanja secara daring tentunya tidak akan mengurangi aktivitas tersebut. Justru, berbelanja secara daring ini akan menambah jumlah transport dan emisi untuk mengirimkan pesanan kita. Untuk cara penanggulangannya ada beberapa. Yang pertama, kurangi mengkonsumsi makanan impor, mulai menggunakan makanan lokal. Yang kedua, bawa tas belanjaan sendiri ketika ingin berbelanja. Ketiga, perbanyak makanan sayur dan buah. Yang keempat, mengurangi mengkonsumsi makanan dengan jejak karbon yang tinggi, misalnya daging atau kopi. Makan makanan produksi lokal dan musiman, karena memakan makanan produksi lokal itu akan mengurangi jejak karbon pada pasar daring ataupun impor. Selanjutnya adalah saran. Hampir semua aktivitas kita sehari-hari menghasilkan jejak karbon. Perubahan gaya hidup minim bukan bertujuan untuk menghasilkan nol karbon, melainkan mencari alternatif cara hidup yang menghasilkan karbon lebih sedikit. Beberapa ide untuk meminimalisir jejak karbon dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti mengurangi memakan dan menggunakan barang impor, lebih mengutamakan memakan sayuran dan snack lokal, menggunakan kendaraan yang hemat energi, dan membeli barang yang benar-benar kita butuhkan.